Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita masih di Injil Yohanes bab 6. Dan suatu hal yang menarik dari Injil Yohanes adalah kalau kita melihat peristiwa malam perjamuan terakhir, tidak ada kata-kata institusi ekaristi. Kata-kata institusi ekaristi itu apa, Romo? Kata-kata yang sebenarnya diulang dan kita dengar tiap hari kalau kita mendengarkan perayaan ekaristi saat konsekrasi. Ya, tidak ada kata-kata inilah ambillah dan makanlah inilah tubuhku. Tidak ada kata-kata ambillah dan minumlah inilah darahku. Di dalam Injil Yohanes ya tidak ada kata itu pada saat perjamuan terakhir. Tetapi Yohanes memiliki bab 6. Dan bab 6 ini fokusnya saat Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Bahwa dagingku atau tubuhku adalah sungguh-sungguh makanan dan darahku sungguh-sungguh minuman, dan barang siapa makan dan minum darahku memiliki kehidupan kekal. Ya. Tidak ada di perjamuan terakhir tapi ada di bab 6. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan bab 6 kita akan melihat pola yang sangat menarik ya. Awal bab 6 itu Yesus menggandakan roti buat 5.000 orang. Kemudian setelah menggandakan roti, Yesus menyeberang danau Galilea. Ya, di tengah danau dia menenangkan ya badai. Kemudian sampai di seberang danau Galilea, setelah menyeberang, orang-orang masih cari dia. Dan Yesus langsung bilang, kalian ini mencari saya karena ya mencari roti, penggandaan roti. Tapi kemudian Yesus bilang, ya janganlah kamu cari saya untuk sekedar mencari makanan yang akan basi, ya, yang akan hancur. Tetapi makanan yang memberi kehidupan kekal. Kenapa ini menarik ya? Karena Tuhan Yesus mengerti bahwa manusia itu ya manusia selalu mencari hal-hal yang manusiawi. Karena kita punya tubuh, ya kita selalu mencari hal-hal yang ragawi. Karena kita hidup di dunia, kita selalu mencari hal-hal duniawi. Ini sangat wajar, ya, sangat manusiawi. Tetapi Yesus mengajak kita jangan berhenti di situ. Cari juga hal-hal rohani yang memberi kita kehidupan kekal. Kenapa? Karena kita saat kita mati, ya hidup dunia akan berakhir, ya kita akan wafat semua, meninggal, dan yang tinggal apa? Ya kehidupan kekal. Makanya kadang-kadang saya sering mengingatkan ya, saya menjadi pendamping beberapa kelompok anak muda dan saya selalu ingatkan mereka, kalian kesini mau ngapain ya? Kalian datang ke kelompok ini mau ngapain? Apakah sekedar mencari teman untuk sharing ya?
teman untuk curcol ya, curhat gitu ya, atau ingin sekedar merasa sensasi, feeling afflicted ya, feeling emosional yang luar biasa saat praise and worship ya, atau ingin merasa diteguhkan saja mendengarkan pembicara yang keren, yang lucu ya, kayak stand up comedian gitu ya. Apa yang kalian cari di sini? Atau kalian sungguh mencari Tuhan? Kemudian ada yang bertanya, Romo, apakah salah ya kita ingin merasa happy saat kita praise and worship? Apakah kita salah ingin melihat pembicara yang bagus, mendengar pembicara yang bagus? Apakah salah kita ingin curhat dalam komunitas kita ini? Jawaban saya tidak salah, tidak dosa. Tapi jangan berhenti di situ. Cari Tuhan Yesus juga. Ya sama seperti kita dalam perayaan Ekaristi ini, kita cari apa di sini? Dalam kegiatan menggereja kita cari apa? Dalam hidup berkomunitas kita cari apa? Ada yang cari koneksi ya, bisa supaya dagangannya lebih laku. Waduh. Ada yang cari teman untuk ngobrol ya, ngomongin romonya. Waduh ya. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi jangan berhenti di situ. Carilah Tuhan Yesus. Sampailah pada realitas surgawi, kehidupan kekal. Makanya Yesus bilang ya, inilah tubuhku ya. Dia pakai tubuhnya, realitas tubuh untuk membawa pada kehidupan kekal. Dalam Ekaristi juga sama. Kita menerima tubuh Yesus dalam bentuk roti, hosti. Bentuk ragawi yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Gak apa-apa ya kalau kita kadang-kadang punya motif-motif duniawi, ya motif-motif badani saat kita beribadah, saat kita mengikuti kegiatan rohani. Gak apa-apa, nanti kita murnikan dan kita bawa kepada Tuhan. Tuhan mengerti kok kondisi kita. Makanya Dia memberikan tubuhnya agar dibawa kepada realitas surgawi. Kita berdoa semoga kita pun tidak stuck, tidak berhenti pada realitas dan motivasi dunia ini, tapi sungguh terus berkembang dalam iman untuk mencari Yesus, mencari kehidupan kekal. Amin.